Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading pesan semesta untuk kamu di bulan September. Tapi ingat, ini gak akan resonat untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Scorpio ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, tulis video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini pesan semesta buat kamu Scorpio di bulan September ya. Ambil yang resonate aja. Oke, kita punya Ten of Swords. Aku rasa di sini mungkin kamu mengalami kekecewaan dalam hidup ya. Kekecewaan dalam hidup ini macamnya banyak, dan especially terutama di sini mungkin kamu lagi banyak stres, overthinking, memikirkan orang-orang di sini yang mungkin ngata-ngatain kamu di belakang. Ya, di depan kamu tuh seolah-olah baik, tapi di belakang tuh kamu tuh diomongin gitu ya. Dan ini kayak kebawa pikiran. Ya, daripada kamu memikirkan hal-hal tersebut yang nggak bisa kamu kendaliin ya, lebih baik sudah tahu kalau orangnya seperti itu, ya udah kamu jauhi, nggak usah lagi deket-deket dengan orang yang seperti itu gitu ya. Dan jangan dipikirin, fokus aja ke diri kamu sendiri ya. Karena di sini aku lihat Ten of Swords ini juga kayak seolah-olah tuh sebuah pengkhianatan gitu loh. Orang ini tuh di depan kamu tuh terlihat baik gitu ya, tapi di belakang kamu tuh suka ngomongin kamu, ngata-ngatain kamu gitu. Dan di sini tuh bukan cuma 1-2 orang gitu ya. Mungkin ini banyak, temennya tuh banyak gitu. Jadi kayak kamu tuh digosipin gitu loh. Entah difitnah, dikata-katain apapun itu kayak gitu loh ya. Dan ini menjadi kekecewaan kamu, karena aku juga ngerasa sebenarnya kamu ini lagi butuh support, lagi butuh dukungan gitu ya dari lingkungan sekitar kamu, tapi justru lingkungan kamu ini tidak support, tidak mendukung kamu. Makanya Ten of Swords ini biasanya terjadi tuh seperti itu gitu ya. Kamu itu mungkin kayak butuh support, butuh dukungan, butuh healing gitu ya, tapi lingkungan kamu ini tidak mendukung gitu ya. Makanya ini jadi frustasi berat untuk kamu, dan kamu seolah-olah tuh kayak ya, biasanya ini juga ada kaitannya dengan orang terdekat kamu gitu ya, seperti itu, yang mungkin kamu ngerasa kayak mereka nggak bisa memahami aku, nggak bisa ngertiin aku gitu ya. Padahal cuman butuh, misalkan kamu butuh dimengerti doang lah ya, butuh dimengerti, walaupun nggak ngerti masalah kamu ya, itu setidaknya tuh mereka tuh diam gitu loh, nggak usah ikut campur hal kamu gitu, atau nggak usah kepo tentang kamu lah, katakan seperti itu. Tapi di sini mungkin orang sekitar kamu nggak seperti itu gitu loh ya. Dia udah nggak tahu apa-apa, tapi kayak seolah-olah ngarang-ngarang cerita tentang kamu, sedangkan kamu di sini dalam posisi yang drop gitu, yang down banget gitu ya, stres berat gitu loh ya. Padahal kamu tuh pengennya mereka tuh diem doang lah, kayak paling tidak diem doang lah, nggak usah banyak ngomong gitu loh. Tapi justru ya mereka seperti itu gitu, di belakang kamu tuh kayak ngomongin kamu gitu loh ya. Makanya kamu kayak ngerasa kayak seolah-olah tuh dikhianati gitu loh oleh orang-orang terdekat kamu, oleh sekitar kamu gitu loh, dan ngerasa sendiri di sini gitu. Nggak cuman itu, mungkin dari luarnya lingkungan orang terdekat kamu juga sama gitu loh ya. Entah ini tetangga kayak gitu ya, ataupun teman dengan temannya kamu ya, teman dari teman, tapi temannya ini nggak terlalu dekat, paling kenal-kenal kayak gitu, seperti itu. Nah, makanya di sini kamu udah tahu orangnya seperti itu, ya udah nggak usah dideketin gitu loh ya, nggak usah deket-deket lagi. Ketika kamu terlihat friendly dengan mereka atau dia deket dengan mereka, tapi akhirnya ujung-ujungnya justru dia bikin kamu tambah down ya, bikin kamu tambah stres, ya udah kamu alangkah baiknya nggak usah berteman atau bergaul dengan mereka ya gitu. Aku tahu dalam posisi seperti ini memang yang kamu butuhkan adalah seseorang gitu, tapi kalau seseorang di lingkungan kamu nggak mendukung, ya udah gitu loh, kamu harus bisa sendiri gitu loh ya. Jangan remehin kekuatan dalam diri kamu gitu, karena kadang-kadang biasanya di Ten of Swords ini, di dalam titik kamu ngerasa terpojok, terendah gitu ya, seolah-olah kamu nggak bisa ngapa-ngapain, justru di situ kekuatan kamu akan muncul gitu loh. Karena nggak semua orang itu berada di jalan yang sama gitu loh ya. Mungkin memang proses kamu harus seperti itu gitu loh ya.
sabar aja dulu gitu dan lalui prosesnya gitu. Dan seperti yang bilang tadi, karena lingkungan kamu gak mendukung, ya udah gak usah maksain diri gitu loh untuk bisa sama dengan mereka gitu. Oke, dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini mungkin akan ada sesuatu hal yang berakhir ya gitu, entah ini hubungan ataupun mungkin karir yang stuck kayak gitu ya, seperti itu, apapun itu di situ. Dan disinilah kamu nggak usah menyerah ya gitu, jangan menyerah, karena itu adalah untuk kamu memulai sesuatu hal yang baru gitu. Contoh misalkan hubungan berakhir, ya mungkin memang hal itu harus terjadi gitu ya, agar kamu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya. Atau kayak misalkan kalau di hubungan itu ya mungkin dia bukan yang terbaik buat kamu gitu, dan ada yang lebih baik untuk kamu, misalkan kayak gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Di Ace of Pentacles ini aku ngerasa untuk beberapa orang ini akan ada rezeki uang ya yang datang atau masuk ke dalam hidup kamu gitu. Kalau sebelumnya mungkin rezeki kamu kurang bagus atau stuck gitu, nah di sini aku ngerasa pelan-pelan akan mulai ada pemasukan gitu loh. Dan untuk beberapa orang mungkin kamu akan mendapatkan sumber pendapatan baru ya gitu ya. Sumber pendapatan baru ini macam-macam, bisa kamu mendapatkan pekerjaan baru, pekerjaan sampingan gitu, ataupun mungkin kamu dapat bonus, atau mungkin ada orang ngasih kamu gitu ya. Apapun itu di sini, yang jelas akan ada rezeki datang ke dalam hidup kamu gitu ya, tanpa kamu untuk beberapa orang tanpa kamu sangka, tanpa kamu duga ya. Makanya tadi gue bilang mungkin ini kamu dapat bonus tambahan, atau ada orang yang ngasih kamu kayak gitu ya. Namun untuk beberapa orang ini memang kamu dapat sumber pendapatan baru nih, mungkin kayak pekerjaan baru gitu ya. Mungkin kamu dapat pekerjaan tambahan, bisa ya, sampingan kayak gitu. Dan untuk beberapa orang mungkin ini memang kamu dapat pekerjaan ya, untuk yang mungkin kamu nggak punya pekerjaan gitu, ada peluang atau kesempatan di sini dapat pekerjaan baru gitu. Kemudian di sini ada High Priestess. Oke, untuk beberapa orang kamu diminta untuk mempercayai intuisi kamu ya, karena di sini aku rasa intuisi kamu lebih tajam ya, atau kayak peka gitu loh. Kamu akan lebih sensitif, kamu akan lebih peka gitu ya. Makanya percayai intuisi kamu gitu ya. Ini Priestess ini menandakan kamu ini yang intuitif banget gitu loh ya. Intuisi kamu bisa diandalkan, jadi kalau ingin membuat keputusan apapun itu andalkan itu gitu loh ya. Seperti itu, percayai intuisi kamu seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Dan High Priestess ini juga berbicara tentang pengetahuan tersembunyi ya, yang dimana kamu mungkin akan mendapatkan wawasan, pencerahan, kebijaksanaan dari problem dan kamu hadapi, atau kayak sesuatu yang selama ini tidak kamu ketahui gitu ya. Akhirnya kamu kayak mampu memahami itu gitu, atau kayak pelan-pelan itu kamu memahami gitu loh. Oh ternyata begini, oh ternyata begini, kayak gitu loh istilahnya ya. Nah ini kan kayak pengetahuan gitu loh untuk kamu, wawasan baru atau pengetahuan baru atau ilmu gitu loh, yang kamu dapat dari masalah atau problem yang kamu pelajari gitu. Yang kamu tuh kayak selama ini coba untuk memahami itu gitu ya, mencari makna di sebalik itu kayak gitu. Sukses tuh di sini ada kesuksesan ya. Untuk beberapa orang ini aku rasa kamu akan sukses ya, bisa di karir, bisa di hubungan, apapun itu. Di sini ada kesuksesan untuk kamu, karena di sini juga ada Ace of Pentacles ya, yang dimana mungkin ini memang rezeki ya dari keuangan kamu mulai membaik pelan-pelan di sini. Dan di sini ada forgiveness. Nah, forgiveness ini tentang memaafkan. Nah, ini untuk kamu di Ten of Swords ini, aku rasa memang ada beberapa yang kamu tuh dalam proses healing, tapi lingkungan kamu kayak nggak mendukung gitu loh. Yang kamunya ini butuh supply obat kayak gitu ya, tapi justru yang kamu dapat nih toxic racun kayak gitu ya. Makanya di sini ada forgiveness. Forgiveness ini kayak ya menjaga gitu ya, atau memprotek diri kamu sendiri gitu ya. Jaga atau lindungi diri kamu, fokus ke
healing kamu gitu ya, karena fokus ke healing ini juga berkaitan dengan memproteksi diri kamu ya. Kalau misalkan orang-orang tersebut selalu bikin mood kamu tambah down, gak baik, ya udah kamu hindari dulu ya. Fokus ke diri sendiri, jalan sendiri ya, gak usah lagi dekat-dekat dengan orang yang seperti itu gitu, karena itu gak membangun kamu, gak bikin kamu ibaratnya berenergi gitu ya. Nah itu gak usah. Dan forgiveness ini juga meminta kamu untuk memaafkan dan terbuka gitu ya, belajar dari yang kamu hadapi itu gitu loh ya. Karena biasanya hal-hal seperti ini juga meminta kamu untuk memfokuskan ke diri kamu, lebih mengenali diri kamu, kenali emosimu ya, bagaimana diri kamu bereaksi atau merespon hal-hal yang berkaitan dengan diri kamu gitu. Pemulihan diri kamu ini sangat penting gitu loh ya. Dan memaafkan ini juga untuk diri kamu, bukan untuk orang yang menyakitimu, karena kamu dalam proses healing ya. Biasanya dalam proses healing ini memang berkaitan dengan seseorang dari masa lalu yang mungkin menyakiti hati kamu banget, dan kamu kayak belum bisa memaafkan orang tersebut gitu. Makanya di sini berilah pengampunan atau maaf gitu, dan banyak meditasi di sini ya, menenangkan diri kamu gitu. Seperti itu. Dan protect ya, sekali lagi protect diri kamu gitu. Kalau misalkan kamu masih belum bisa ya untuk bersosial gitu ya, masih sering ke-trigger atau ya kamu tahu bahwa ketika kamu bertemu dengan orang tersebut selalu bikin mood kamu, emosi kamu berubah ya, hindari gitu loh ya. Jangan lagi ketemu orang tersebut gitu ya, karena di sini kamu butuh orang yang bisa memahami atau mengerti kamu gitu loh ya, butuh orang yang atau lingkungan yang support gitu ya. Dan kita lihat lagi, forgiveness, masih harus memaaf ya, kamu memang butuh melepaskan maaf di sini untuk orang-orang yang menyakiti kamu, atau mungkin juga dari orang-orang di sekitar kamu itu gitu. Kamu nggak usah dendam ya, kamu nggak usah benci, cukup hindari aja gitu loh, dan lebih fokus ke diri kamu gitu. Biarin aja apa kata mereka gitu yang di belakang kamu itu. Mereka tidak benar-benar mengenal kamu kan. Mereka itu kadang-kadang memang ya mulut orang ya, nggak bisa kamu kontrol gitu. Yang bisa kamu kontrol tuh cuman diri kamu gitu. Kemudian di sini tuh mungkin kamu butuh orang untuk membantu kamu di sini, helpful people gitu ya. Kamu butuh orang di sini untuk membantu kamu, dan kalaupun memang kamu sudah mencari bantuan gitu ya, mencari bantuan, mungkin kamu akan mendapatkan bantuan di sini dari seseorang yang aku ngerasa di sini orang ini mungkin juga memiliki wawasan ya, memiliki wawasan, memiliki ya pokoknya pengetahuan gitu, dan memang orang ini sangat bisa membantu kamu gitu loh ya, seperti itu. Kalau kamu minta bantuan ya, kamu akan menemukan orang ini kok di sini gitu. Karena di sini juga ada high kritis gitu. Oke. Jadi orang ini punya wawasan, punya pengetahuan, dan orang ini bisa membantu kamu. Dan mungkin aku juga ngerasa di sini mungkin orang ini seseorang yang belum kamu kenal sebelumnya ya. Bisa saja memang orang ini belum kamu kenal sebelumnya gitu. Atau mungkin kamu lagi cari bantuan nih gitu, cari apa ya, healer kayak gitu, atau mentor yang bisa atau guru spiritual ya kayak gitu ya, katakanlah seperti itu, yang bisa ngebantu kamu. Dan di sini aku merasa kamu akan menemukan orang itu, dan mungkin dia nggak secara langsung ketemu sama kamu ya gitu, mungkin melalui sosial media gitu ya, melalui sosial media. Karena aku juga ngerasa di high kritis ini biasanya kayak mungkin kamu cari tarot reader gitu ya, tapi dia yang kayaknya bisa ya gitu loh, nggak cuman bisa melihat gitu ya, tapi juga orangnya ini punya wawasan atau pengetahuan, bisa ngajarin kamu kayak gitu ya, seperti itu loh ya. Aku rasa ada beberapa di antara kamu yang mungkin cari bantuannya nih seperti itu ya, entah ke coach gitu ya, atau tapi di sini biasanya kalau di high kritis ini kayak
penyembuh gitu loh ya, guru spiritual atau penyembuh, tapi dia bisa meramal gitu ya, dan ya memang bisa diandalkan intuisinya, wawasannya juga cukup banyak gitu, karena dia ini seseorang yang memang bisa dimintai tolong gitu, atau kayak orang-orang tuh minta bantuan tuh datang ke orang itu gitu loh ya, banyak. Jadi dia ini nggak hanya membantu satu orang tapi banyak gitu loh. Jadi memang bisa dibilang, aku rasa untuk beberapa di antara kalian ini memang mungkin akan mencari bantuan seorang healer di sini gitu. Kamu membutuhkan bantuan seorang healer, dan mungkin memang kamu akan menemukan healer yang cocok buat kamu di sini gitu. Oke. Kemudian kita lihat di sini untuk asmara kamu ya. Untuk yang single dulu di sini, karena ini pesan semesta jadi aku bacanya singkat aja. Untuk love reading aku ada sendiri ya, baca sendiri khusus love reading. Tuh di sini juga ada healing family issue ya. Untuk yang single nih aku rasa memang kamu masih butuh healing gitu. Mungkin hubungan kamu baru berakhir atau mungkin sudah berakhir sebelumnya, tapi kamu masih ada rasa sakit di sini gitu ya. Ada rasa sakit, masih ada trauma gitu, karena di sini juga ada forgiveness. Kamu masih belum bisa rilis ya, kamu masih butuh untuk melepaskan maaf atau memaafkan gitu. Oke, kemudian kita lihat dan aku juga ngerasa di healing family issue ini untuk beberapa orang ini kamu diminta untuk memaafkan orang tuamu ya. Untuk beberapa orang ini mungkin ada faktor berkaitan dengan orang tua gitu. Kamu punya inner child ya yang belum kamu healing, dan mungkin kamu butuh menghealing itu gitu ya, dan kenali pola-polanya gitu ya, karena ketika kamu mengenali pola tersebut, kamu akan bisa mengenali di mana luka kamu atau di mana letak kesalahan kamu gitu, agar ketika kamu punya pasangan, kamu tidak akan mengulang hal yang sama gitu. Karena terkadang hubungan kamu dengan pasangan ini dipengaruhi ya faktor oleh keluarga juga gitu. Kayak seperti itu. Kayak hubungan kamu dengan orang tua kayak gitu loh. Jadi cara mengetrit kamu dengan pasangan itu kayak sama gitu loh. Ya. Padahal itu nggak sehat gitu. Kita lihat untuk yang berpasangan, trust. Oke, aku ngerasa di sini untuk beberapa orang dengan pasangan kamu diminta untuk membangun kepercayaan ya. Jadi kamu dengan pasangan ini ya, untuk membangun kepercayaan tuh kayak gimana sih ya? Kalian harus jujur, harus terbuka gitu ya. Ketika ada problem apa-apa gitu ya, komunikasikan dengan baik, ataupun mungkin kamu punya unek-unek apa gitu ya, jujurkan dengan pasangan kamu gitu loh. Ya begitu juga dengan pasangan kamu juga minta untuk pasangan kamu itu berkata jujur gitu loh, apa adanya tanpa adanya yang disembunyikan kayak gitu ya. Pokoknya di sini trust ini kamu harus membangun kepercayaan pada pasangan kamu, karena aku rasa untuk beberapa orang ini mungkin kayak ada kecurigaan, ada ketidakpercayaan apapun itu gitu, kayak masih ada trust issue di situ gitu, kayak nggak yakin, nggak percaya gitu sama pasangan seperti itu. Oke, dan untuk beberapa orang di sini aku justru merasa sebaliknya ya. Mungkin kalian akan semakin percaya dan yakin sama pasangan, dan terutama jika kamu ini ini belum menikah ya. Kalau kamu belum menikah nih kayak semacam oke, aku yakin kayaknya ini deh orang yang tepat buat aku, kayaknya ini pasangan aku, nah kayak gitu loh. Jadi kamu ini kayak bener-bener udah saling percaya gitu loh sama pasangan gitu. Dan aku ngerasa mungkin kamu akan ada situasi di mana hubungan kamu ini lanjut ke tingkat berikutnya gitu loh. Atau mungkin kamu kayak ada keinginan gitu ya untuk membawa hubungan ini ke jangka panjang seperti itu, kayak pernikahan atau tunangan seperti itu. Oke, karena di sini kamu yakin gitu loh dengan pasangan kamu, memang dia orangnya gitu loh ya, seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.